Hai semua, welcome to YNB UGDI. Kali ini kita akan bahas soal kardiologi. Nyonya Dahlia, usia 35 tahun, datang dengan keluhan sesak napas dan jantung berdebar-debar. Sejak kecil, pasien sering mengalami demam, sakit tenggorokan, dan nyeri sendi berulang. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan opening snap dan murmur diastolik di apex. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Apakah A. Stenosis mitral? Apakah B. Regurgitasi mitral? Apakah C. Stenosis trikuspid? Apakah D. Regurgitasi trikuspid? Dan E. Regurgitasi aorta. Nah, kita bahas lagi ya. Tadi kan ada pasien ya, usia kira-kira 35 tahun. Datang dengan keluhan sesak napas dan jantung yang berdebar-debar. Nah, ternyata pas kita nanya, pasien itu sejak kecil sering mengalami namanya demam, sakit tenggorokan, dan nyeri sendi yang berulang. Nah, ketika kita lakukan pemeriksaan fisik, ternyata didapatkan opening snap dan murmur diastolik di daerah apex. Nah, untuk demam, sakit tenggorokan, dan nyeri sendi yang berulang ya, ini kan merupakan gejala dari demam rematik ya. Tapi yang ditanyakan diagnosis pada kasus tersebut, berarti yang ditanyakan adalah murmurnya tadi gitu loh. Nah, kira-kira gimana sih kerangka berpikirnya? Nah, jadi kan pada pemeriksaan fisik didapatkan murmur diastolik di daerah apex cordis. Nah, jadi apex itu di mana sih? Nah, di sini loh teman-teman. Nah, jadi ada apex ya di daerah yang kita bulatin ini. Nah, yang berwarna merah. Nah, jadi bagian ujung dari jantung itu yang runcing itu kita namakan sebagai apex. Nah, sedangkan murmur itu apa sih? Nah, murmur itu adalah suara jantung abnormal yang dapat didengar oleh stetoskop. Nah, ingat ya, suara jantung yang abnormal berarti yang kira-kira ya jarang kita temui gitu loh. Yang kalau misalnya kita periksa pakai stetoskop itu biasanya lup-dup. Nah, kalau misalnya ada di luar itu berarti dia abnormal. Nah, kenapa? Karena ternyata suara itu terjadi akibat adanya turbulensi. Nah, kita bahas dulu ya tentang siklus jantung. Nah, jadi kan teman-teman ya, darah dari vena cava itu kan nanti akan mengalirkan ya, isinya itu ke dalam atrium kanan ya. Nah, kemudian dari atrium kanan nantinya akan dipompa ke ventrikel kanan. Nah, seperti ini. Kemudian dari ventrikel kanan nantinya akan dipompa ke paru-paru ya kan, melewati dari arteri pulmonalis. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan nantinya di paru-paru ya, darah yang tadinya membawa karbon dioksida nantinya akan dipertukarkan ya karbon dioksidanya dengan oksigen yang diperoleh ketika kita bernafas. Nah, sehingga darah yang tadinya dari paru-paru ya, yang tadinya miskin oksigen akan menjadi kaya akan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini nantinya akan dikembalikan lagi ke jantung melalui atrium kiri ya. Nah, dari atrium kiri akan dipompa ke ventrikel kiri. Dan dari ventrikel kiri barulah disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, melewati dari aorta. Oke. Nah, kira-kira bunyi jantung normal itu gimana sih? Nah, jadi teman-teman, bunyi jantung normal itu adalah lup-dup. Jadi kalau misalnya kita menggunakan stetoskop ya, itu nanti kira-kira bunyinya seperti ini. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada murmur ya, berarti bisa seperti lup, murmur, dup, atau lup, dup, murmur. Nah, kira-kira seperti ini. Lups, dup, atau lup, dups,
lup dup. Nah, kayak gitu. Pokoknya kayak ada bunyi tambahan gitu. Nah, kita masuk kepada klasifikasi murmur. Nah, ternyata teman-teman, klasifikasi murmur ini dibagi dua. Ada yang berdasarkan jenis cacat pada katup, dan ada yang berdasarkan waktu murmur. Nah, kalau yang berdasarkan jenis cacat katup itu juga dibagi dua. Ada stenosis dan ada insufisiensi. Nah, insufisiensi ini juga kita namakan sebagai regurgitasi. Nah, sedangkan berdasarkan waktu murmur juga dibagi dua. Ada sistolik dan ada diastolik. Nah, stenosis itu apa sih? Nah, jadi kan teman-teman ternyata konsepnya itu ya, stenosis itu adalah katup yang harusnya terbuka malah tidak terbuka sempurna. Nah, itulah konsepnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lihat kan, ini kan katup ya. Nah, harusnya ya ketika darah dialirkan, misalnya contohnya dari atrium ke ventrikel, ya kan? Nah, itu kan harusnya katup di antara keduanya kan harus kebuka. Nah, tapi kalau misalnya ada stenosis, berarti katup yang harusnya terbuka malah tidak terbuka sempurna, sehingga timbullah turbulensi seperti itu. Nah, sedangkan insufisiensi atau regurgitasi itu kebalikannya. Berarti katup yang harusnya tertutup malah tidak tertutup sempurna. Nah, kayak gini kira-kira gambarnya. Nah, ini contohnya darah dari ventrikel mau dipompakan ke arteri yang besar. Nah, harusnya kan katup antara atrium sama ventrikel yang sebelumnya itu, nah itu kan harusnya ketutup dong. Biar ketika ventrikel berkontraksi itu dia nggak balik darahnya gitu loh. Tapi pada insufisiensi, katup yang harusnya ketutup malah tidak tertutup sempurna, seperti itu. Nah, ingat aja nih, kalau stenosis itu kan berarti ada O-nya ya. Nah, O itu berarti open. Nah, open itu artinya buka. Nah, berarti stenosis itu adalah katup yang harusnya terbuka, tidak terbuka sempurna. Sedangkan insufisiensi atau regurgitasi berarti kebalikannya. Tutup ya, berarti katup yang harusnya tertutup tidak tertutup sempurna. Nah, ini loh katup jantung. Nah, ketika darah dialirkan dari atrium ke ventrikel itu kan harus ada katup ya. Nah, di bagian kanan itu kita namakan sebagai katup trikuspid. Sedangkan di bagian kiri itu kita namakan sebagai katup bikuspid, atau nama lainnya adalah katup mitral. Nah, kenapa dikatakan trikuspid dan bikuspid ya? Karena ya di bagian kanan itu ada 3 daun katup, makanya dikatakan sebagai tri. Nah, sedangkan di bagian kiri itu cuma 2, makanya kita namakan sebagai bi, atau kita namakan juga sebagai katup mitral. Nah, sedangkan di bagian yang dekat sama pembuluh darah ya, itu kita namakan sebagai katup pulmonal, yang dekat sama arteri pulmonalis, sedangkan yang dekat sama aorta kita namakan sebagai katup aorta. Nah, sistol itu apa sih sebenarnya? Nah, konsepnya itu adalah yaitu sebuah fase ya di mana ventrikel jantung itu berkontraksi. Nah, itulah sistol. Jadi seperti ini. Nah, kalau ventrikel berkontraksi, ya baik itu misalnya contohnya ventrikel kanan, berarti kan dia harus mengalirkan darah dari ventrikel itu ke arteri pulmonalis kan, kalau di bagian kanan. Nah, seperti ini. Jadi katup pulmonal itu harus kebuka ketika ventrikel kanan itu berkontraksi. Nah, sedangkan kalau ventrikel kiri yang berkontraksi berarti katup aorta lah yang harusnya terbuka. Sedangkan diastol adalah fase ketika ventrikel itu berrelaksasi. Nah, jadi seperti ini.
Nah, kalau misal diastol, berarti kan ventrikelnya itu relaksasi, artinya itu dia menerima darah gitu loh dari atrium. Berarti katup yang harusnya kebuka adalah katup atrioventrikuler. Nah, katup atrioventrikuler itu kan ada dua ya, ada di bagian kanan dan bagian kiri. Nah, di bagian kanan itu kita namakan sebagai katup trikuspid, sedangkan bagian kiri kita namakan sebagai katup bikuspid atau katup mitral. Jadi ketika diastol, mereka lah yang terbuka. Nah, pemeriksaan fisik dapatkan murmur diastolik di daerah apex cordis. Nah, apex itu di mana sih? Nah, itu loh, yang warna ungu itu kita namakan sebagai apex. Nah, ternyata di daerah apex itu ada katup mitral gitu loh. Nah, posisinya di mana? Di ICS 5 di mid clavicularis sinistra. Nah, kita balik ke pemeriksaan fisik, ada murmur diastolik di daerah apex cordis. Berarti tanyakan adalah katup mitral. Nah, ketika diastol, itu kan si ventricle berelaksasi. Nah, berarti ventricle itu siap menerima darah dari atrium. Nah, berarti harusnya katup mitral harusnya kebuka dong, ya kan? Nah, tapi kenapa ada murmur? Oh, berarti katup mitral yang harusnya terbuka malah tidak terbuka sempurna sehingga terjadilah turbulensi. Nah, berarti itu namanya apa? Stenosis ya. Jadi, stenosis itu adalah katup yang harusnya terbuka tidak terbuka sempurna. Ingat aja ya, ada O-nya ya, berarti O open gitu. Nah, berarti jawabannya adalah stenosis mitral. Nah, ini ada cara cepat ya. Kita bisa pakai MISAS. Nah, MISAS itu apa sih? Mitral insufficiency stenosis aorta systole. Dan satu lagi nih, ada M-site, yaitu mitral stenosis aorta insufficiency diastole. Nah, jadi kalau misalnya mau cepat gitu ya, nggak ya mikir-mikir, ingat aja ini MISAS dan M-site gitu loh. Jadi kalau misalnya sistole ya, berarti yang insufficiency itu adalah mitral, yang stenosis itu aorta gitu loh. Kalau diastol kebalikannya ya, yang stenosis yang mitral, insufficiency yang aorta. Nah, jawabannya adalah stenosis mitral. Nah, kalau regurgitasi mitral itu biasanya terjadi di pansystolik murmur di daerah apex. Kalau stenosis trikuspid ya, itu biasanya terjadi di mid to late diastolic murmur di lower left sternal border. Kalau regurgitasi trikuspid ya, biasanya itu di pansystolic murmur di lower left sternal border. Kalau regurgitasi aorta itu biasanya di early diastolic murmur di upper right sternal border. Oke, sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya, subscribe YNB Channel untuk pembahasan soal UKM PPD berikutnya. Dan juga jangan lupa follow ya Instagram kita di YNB UKDI. Thank you!